kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Minggu ini aku akan membahas cerita horor para pendaki gunung di Indonesia. Pastinya kalian tahu kan jika gunung di Indonesia itu banyak sekali. Apalagi gunung merupakan tantangan bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Bukan cuma para pendaki doang, tapi para pendatang seperti turis-turis gitu loh. Apalagi gunung pasti mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Seperti gunung itu mempunyai pantangan seperti itu, gunung ini mempunyai pantangan seperti ini. Oke, jika kalian penasaran sama ceritanya, langsung aja ya, jangan lama-lama. Kita masuk ke ceritanya. Gunung Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak ini memiliki ketinggian 2211 mdpl. Gunung Salak ini mempunyai banyak cerita mistis yang belum terpecahkan sampai sekarang. Apalagi di sana tercatat banyak sekali kecelakaan dan ada juga makam. Ada salah satu cerita mistis yang terjadi di Gunung Salak pada tahun 2007. Ada 13 pendaki pemuda pecinta alam yang memutuskan untuk mendaki puncak Gunung Salak dengan ketinggian 2211 mdpl itu. 3 personil itu melakukan pendakian pada siang harinya. Setelah mereka sudah mempersiapkan matang-matang perlengkapan mereka, akhirnya mereka mendaki Gunung Salak. Setelah setengah perjalanan, ada salah satu teman mereka yang melihat penampakan sosok hitam melambai-lambai ke dirinya. Tapi temannya langsung langsung bertanya ke sebelahnya, apakah kamu melihat penampakan sosok itu? Tapi temannya cuma menjawab tidak, dan akhirnya temannya menyarankan untuk tidak merespon sama sekali makhluk itu, dan akhirnya mereka tetap melakukan perjalanan ke Gunung Salak. Setelah menjelang malam, cuaca menjadi buruk dan tidak menentu. Akhirnya mereka mendirikan tenda lebih awal. Ketika tenda mereka sudah berdiri, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing dan langsung tidur. Tapi ada salah satu pemuda yang tadi bisa melihat sosok tadi itu Daya. Dia merasa tidak nyaman dan tidak kayak hatinya gelisah, makanya dia memutuskan untuk keluar dari tenda. Tapi ketika dia keluar, dia sudah dikepung oleh pasukan tentara berseragam, dan di sampingnya ada macan yang matanya bersinar menatap tajam ke pemuda tadi itu. Namun tak lama kemudian ada suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas tenda mereka. Seperti ini tenda mereka kan, ini bukit. Dari sini asal suara ayat-ayat doa itu. Tahu kan maksud aku? Ya harus tahu lah, dari sini intinya, dari sini, dari atas bukit, oke? Kalian paham? Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meskipun begitu, laki-laki itu tidak bisa melihat wanita itu. Ya mungkin agak jauh lah, dia gak bisa makanya lihat wanita itu. Dan akhirnya laki-laki itu atau pemuda itu memutuskan untuk masuk pelan-pelan ke tenda. Setelah dia sudah masuk ke tenda, dia memutuskan untuk tidur dan dia pun terlelap sampai pagi. Dan dia tetap bertanya sampai sekarang, siapa wanita yang membantu dia pada malam itu? Karena lantunan doa-doa dari wanita itu, pasukan yang tadi malam mengepung dia langsung hilang seketika. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 mdpl. Gunung Sumbing ini terletak di 3 kabupaten, yaitu Temanggung, Magelang, dan Wonosobo. Gunung Sumbing ini memiliki pantangan tersendiri seperti gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil.
Kayak seperti kamu mendaki dengan teman-teman kamu ke Gunung Sumbing dengan jumlah 5, ya nggak boleh lah. Apalagi 7, ya nggak boleh karena itu angka ganjil. Hanya itu, jika kalian mendaki ke Gunung Sumbing ini harus dengan jumlah genap ya tentunya teman-teman, agar perjalanan kalian itu aman gitu loh ya. Oke, mantap. Namun ada salah satu cerita yang aku searching ke Google. Ini ada salah satu, bukan salah satu sih, bukan salah satu, tapi sekumpulan mahasiswa pencinta alam yang melakukan pendakian ke Gunung Sumbing dengan personil 11. Dan mereka pun, maksudnya apa ya, mereka sudah tahu, tapi mereka tetap melakukan perjalanan dengan 11 personil ini. Mereka juga tahu kok pantangan-pantangan di Gunung Sumbing, tapi mereka tetap menjalankan pendakiannya gitu loh. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1. Jadi personil mereka sekarang 12 dong. Nah, hal itu diketahui oleh salah satu wanita yang memiliki indera keenam. Tapi wanita itu tidak menggubris sama sekali dan akhirnya tetap menjalankan perjalanan ke Gunung Sumbing. Saat mereka sudah sampai di puncak Gunung Sumbing, anggota yang ke-12 itu tiba-tiba menghilang seketika dan mereka memutuskan untuk beristirahat bersama di puncak Gunung Sumbing itu. Tapi penampakan yang tak mengenakan mengusik mereka. Karena apa? Ada pocong yang tiba-tiba muncul di antara mereka waktu duduk mengelilingi api unggun. Dan hal itu diketahui oleh 4 personil dan salah satu lagi pendaki yang bisa melihat atau mempunyai indera keenam. Dia pun sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur karena telah sampai di Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371 mdpl ini. Setelah berdoa, akhirnya poci tersebut tiba-tiba menghilang seketika dan mereka memutuskan untuk beristirahat, mengingat keesokan harinya mereka mau turun. Dan mereka juga butuh istirahat yang cukup, energi yang cukup, dan tenaga yang cukup dong pastinya. Makanya itu mereka meskipun sudah takut, tapi mereka tetap memutuskan untuk tidur. Kejadian mistis itu terjadi bukan hanya di puncak Gunung Sumbing, tapi waktu mereka turun pun tetap diganggu oleh sosok poci yang selalu mengawasi dan mengikuti mereka. Tanpa digubris, wanita yang memiliki indera keenam itu melihat pintu besar di samping lereng dekat posko waktu mereka kemarin beristirahat. Pintu itu sangat indah dan tinggi. Terdapat juga penjaga dan sosok wanita yang memanggil pendaki itu. Tapi anehnya, bukan pendaki yang memiliki indera keenam saja yang mendengar suara panggilan itu, tapi 11 personilnya juga mendengar hal itu. Dan akhirnya mereka langsung bergegas turun ke bawah. Gunung Argopuro memiliki ketinggian 3088 mdpl. Gunung Argopuro ini merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Raung dan Gunung Lemongan yang merupakan bagian dari pegunungan Iyang. Gunung Argopuro ini berada di beberapa kabupaten di Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Gunung Argopuro terkenal dengan penampakan hantu noni Belanda yang sering mengganggu pendaki di gunung itu. Hal tersebut dialami oleh mahasiswa pecinta alam di salah satu sekolah tinggi di Jember. Dia dan tim mengeksplorasi gunung ini sejak tadi pagi, kemudian beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun sudah diingatkan oleh temannya tidak boleh memetik bunga Edelweiss ini, pendaki wanita ini bersikukuh untuk memetik bunga Edelweiss itu.
Ketika sudah memetik dan puas dengan memainkan bunga Edelweiss, seketika mereka meneruskan perjalanan ke puncak Gunung Argopuro. Namun 1 jam kemudian, menurut pengakuan temannya yang ada di belakang gadis itu, temannya mengatakan jika ia melihat gadis itu tiba-tiba belok ke semak-semak. Ketika sudah dikejar dan diteriaki, gadis itu tidak menggubris sama sekali teman-temannya. Dan akhirnya satu tim kehilangan jejak gadis itu. Malam yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk mencari gadis itu pada keesokan harinya. Setelah keesokan harinya, mereka menemui warga di sekitar perjalanan. Dan akhirnya mereka mencari gadis itu bersama-sama. Gadis itu ditemui di jalur buatan Belanda menuju semak-semak. Dia terlihat sangat syok dan lemas. Dan akhirnya warga membawa gadis itu ke tempat pengungsian warga terdekat. Ketika sadar, gadis itu bercerita jika ia digandeng oleh wanita berambut pirang dengan paras yang sangat cantik. Dia dibawa ke komplek rumah-rumah orang Belanda. Dia juga seperti diingatkan untuk mawas diri ketika berada di Gunung Argopuro oleh noni Belanda itu. Kemudian badan gadis itu mulai lemas karena dia ditinggal oleh noni Belanda itu di tempat itu sendirian. Oke, itulah cerita-cerita horor pendaki gunung di Indonesia. Menurut kalian yang mana paling horor? Menurut aku yang paling horor yang waktu di Gunung Salak, waktu ada sosok hitam yang melambai-lambai. Itu sih paling horor menurutku. Menurut kalian yang mana paling horor? Bisa komen di bawah, oke? Pesan dari aku untuk para anak pendaki ataupun bukan anak pendaki. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Dan yang kedua, jangan melanggar pantangan yang sudah ada di setiap gunung-gunung di Indonesia, oke? Sekian dari aku, jangan lupa like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga ya, mampir-mampir ke channelnya aku. Dadah, see you next time.